D3 Gizi Poltekkes Kemenkes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah saya, yaitu Konseling Menyusui dan Empati Poltekkes Kemenkes. Dengan memberikan edukasi pemberian empati kepada anak usia di atas 6 bulan. Sebelumnya, apa sih itu empati? Empati adalah makanan atau minuman yang bergizi yang diberikan kepada anak usia di atas 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Tujuan mengenal empati bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga untuk memperkenalkan makanan keluarga kepada bayi. Lalu, kenapa sih pemberian empati harus tepat pada waktunya? Empati pertama ini seolah-olah menjadi masa transisi dari asupan yang awalnya hanya ASI menjadi makanan keluarga. Di masa ini, bayi juga dapat belajar sedikit demi sedikit sampai nantinya benar-benar terbiasa untuk memakan makanan yang padat. Pemberian empati sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan zat gizi, kemampuan, serta kesiapan organ tubuh untuk menerima makanan tambahan. Jika empati diberikan terlalu cepat atau lambat, maka beresiko membawa efek samping kurang baik bagi kesehatan bayi. Dampak yang mungkin terjadi bila pemberian empati pertama terlalu cepat. Yang pertama, motorik bayi belum siap sehingga meningkatkan resiko tersedak. Yang kedua, sistem pencernaan bayi belum siap, dapat timbul gangguan pencernaan, dan pemberian empati terlalu cepat merupakan faktor resiko alergi, eksim, dan obesitas. Lalu dampak yang mungkin terjadi bila empati itu diberikan terlalu lambat. Yang pertama, mengganggu pertumbuhan dikarenakan asupan nutrisi dari ASI eksklusif tidak mencukupi kebutuhan harian bayi. Yang kedua, penolakan terhadap empati karena tidak diidentikan dengan empati. Bagaimana sih strategi pemberian empati? Yang pertama, tepat pada waktunya. Makanan pendamping ASI memang ada baiknya diberikan di waktu yang tepat, alias tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Catatan, ini sesuai kembali dengan kondisi kesehatan si kecil. Yang kedua, memadai. Makanan pendamping ASI atau empati diberikan kepada bayi sebaik mungkin memenuhi kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral. Sehingga lebih direkomendasikan menggunakan menu campuran yang memenuhi kebutuhan zat gizi. Yang ketiga, aman dan higienis. Segala proses penyimpanan, pengolahan, hingga penyidangan empati untuk bayi sebaiknya dilakukan secara aman, higienis. Artinya, Bunda sangat disarankan untuk menggunakan cara, bahan, serta alat yang steril dan yang bersih. Yang keempat, pemberiannya secara responsif. Maksudnya, sama halnya seperti pemberian ASI. Empati yang Bunda sajikan untuk si kecil juga sebaiknya mengikuti sinyal lapar atau kenyang. Jadi, ada baiknya untuk memberikan empati saat bayi sedang lapar dan hindari memaksanya, maka ketika ia sudah kenyang. Apakah tanda-tanda bayi mulai diberikan empati? Yang pertama, bayi dapat duduk dengan posisi leher tegak serta mengangkat kepalanya sendiri tanpa bantuan. Yang kedua, bayi memperlihatkan ketertarikan kepada makanan seperti bisa menjangkau makanannya sendiri. Yang ketiga, bayi menunjukkan kemampuan motorik yang baik sehingga mampu menggenggam memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang selanjutnya, bayi condong ke depan dan membuka mulut, tertarik pada makanan, serta ke belakang dan menutup mulut jika tidak tertarik atau merasa kenyang. Yang selanjutnya, bayi terlihat lebih lapar dan tetap menunjukkan tanda masih lapar walaupun sudah diberikan ASI. Di sini kita lihat Bunda memiliki anak yang usia di atas 12 bulan ke atas. Artinya, frekuensi pemberian empati di usia bayi 12-23 bulan ke atas sekira 2-4 kali per hari. Porsi makan bayi ini sudah bisa mencapai 3/4 hingga 1 mangkok terus seukuran 250 ml. Pada usia ini, seperti usia di bulan-bulan selanjutnya, cemilan untuk bayi bisa Bunda berikan sekitar 1-2 kali setiap harinya.
Lalu pada usia ini, bayi sudah bisa makan makanan keluarga maupun yang dicincang seperti yang diperlukan. Di sini saya ada menu makan satu hari bayi di atas 12 tahun ke atas. Untuk menu sarapan, Bunda bisa memberikannya itu bakmi dengan campuran bakso atau sosis. Untuk selingan pagi, Bunda bisa memberikannya puding buah naga ataupun puding alpukat. Dan untuk makan siangnya, Bunda bisa memberikan nasi dengan tumis sayur dengan tambahan telur puyuh dan pendampingnya tempe goreng. Untuk selingan sore, Bunda bisa memberikan buah seperti buah apel, buah mangga, buah jeruk. Dan untuk malam, Bunda bisa memberikan nasi dengan rolek daging dengan sayuran dan buahnya pisang. Baiklah, itu saja mengenai MPASI. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.